Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nur Fitriani, NIM 210 2010 184, akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait artikel jurnal yang berjudul Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cybersecurity. Abstrak. Penelitian terkait cyber security pada jurnal yang berjudul Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cybersecurity berkaitan dengan penelitian penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasok bagi perusahaan dengan produksi multi komponen di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasok dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang digunakan untuk mendukung informasi tersebut. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan, dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi strategi dukungan rantai pasokan yang efektif, perhatian harus fokus pada keterbukaan dan pemeliharaan sumber terbuka, resiko dan keamanan siber, agar berhasil mengintegrasikan proses bisnis antara pemasok dan pelanggan. Produsen harus menemukan solusi masalah keamanan informasi yang kompleks. Hasil praktis utamanya adalah mengusulkan pendekatan baru terhadap identifikasi dan prediksi risiko pasukan dalam kondisi rusak, mengusulkan solusi kompleks untuk mengamankan data dalam sistem informasi manajemen rantai pasokan. Latar belakang, Supply Chain Management atau SCM adalah pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk mulai dari perancangan dan pembelian melalui produksi dan distribusi hingga ke konsumen akhir sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk efektivitas biaya sistem informasi dirancang untuk mengotomatisasi dan mengelola semua tahapan pemeliharaan pasokan organisasi dan mengendalikan seluruh distribusi produk dalam organisasi. Istilah ini dimulai pada tahun 1988 ketika pendiri perusahaan itu yang berbasis di Amerika Serikat, Sanjeev Sidhu dan Ken Sharma, menemukan segmen kosong lainnya di pasar sistem informasi. Sejak itu, banyak pemasok menawarkan berbagai solusi yang dipasarkan sebagai solusi yang ditujukan untuk manajemen pasokan rantai. Modul SCM ada di semua sistem ERP. Manajemen, berikut gambar tahapan SCM. Yang pertama, manajemen strategi and managing. Yang kedua, cross process atau customer research dan produk. Yang ketiga, front office atau service delivery, sales dan marketing. Yang keempat, back office atau production, manajemen business unit dan supply. Sistem SCM secara signifikan dapat memenuhi permintaan produk perusahaan dengan lebih baik dan secara signifikan mengurangi biaya logistik dan pembelian. SCM mencakup seluruh siklus pembelian bahan baku, produksi, dan distribusi produk. Secara umum, peneliti mengidentifikasi 6 bidang utama yang menjadi fokus manajemen rantai pasokan: produksi, persediaan, lokasi, inventaris gudang, transportasi, dan informasi. Lihat pada gambar 2, proses SCM. Berikut supplier, manufaktur dan warehouse, kemudian distributor, retail point of sale, dan customer. Variabel-variabel penelitian. Yang pertama, variabel dependent atau Y, sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan atau Information System for Supply Chain Management. Yang kedua, variabel X1 atau ketidakpastian atau uncertainties. Ketiga, variabel X2 risiko atau risk. Keempat, variabel X3 keamanan cyber atau cyber security. Hasil penelitian. Hasil praktis utama dari penelitian ini adalah mengusulkan pendekatan baru terhadap identifikasi dan
prediksi risiko pasukan dalam kondisi rusak, mengusulkan solusi kompleks untuk mengamankan data dalam sistem informasi manajemen pasokan rantai. Solusi SCM membuat rencana optimal untuk penggunaan lini teknologi yang ada. Perubahan apa, kapan, dan dalam urutan apa yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas bahan baku dan bahan ukuran batch dan kebutuhan untuk mengganti peralatan untuk menghasilkan produk baru. Hal ini membantu mencapai kepuasan permintaan yang tinggi dengan biaya minimum. Menurut AMR Research dan Forrester Research, penerapan SCM memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif seperti mengurangi biaya dan waktu pemrosesan pesanan sebesar 20-40%, mengurangi biaya pembelian sebesar 5-15%, mengurangi waktu ke pasar sebesar 15%-30%, mengurangi persediaan gudang sebesar 20-40%, mengurangi biaya produksi sebesar 5-15%, meningkatkan keuntungan sebesar 5-15%. Lanjutan, rantai pasokan yang berfungsi dengan baik membantu meningkatkan sistem perencanaan, mengoptimalkan inventaris gudang, melakukan pengiriman tepat waktu, memastikan kesesuaian penawaran dengan permintaan, mengurangi biaya, dan sebagai hasilnya meningkatkan nilai pasar perusahaan. Tren perkembangan teknologi SCM saat ini ditentukan oleh besarnya kemungkinan internet. Rantai produsen, pemasok, kontraktor, perusahaan transportasi dan perdagangan terjalin dengan cara yang paling intim dan sudah menjadi jaringan online yang nyata. Perusahaan-perusahaan bergabung ke dalam komunitas bisnis dan batasan-batasan di antara mereka pun hilang. Namun, terhadap transparansi dalam kegiatan bersama, para pelaku dapat dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan serta dengan cepat membawa produk baru ke pasar menggunakan metode prediksi dan perencanaan yang canggih. Internet adalah sarana teknologi paling sederhana, termurah, dan paling efisien untuk mengelola dan mengendalikan jaringan mitra. Perusahaan biasanya dimulai dengan menggabungkan aktivitas paling sederhana, menggunakan email dan sistem otomatis alur kerja. Kemudian beralih ke docking virtual dan proses bisnis yang paling penting dan kemudian bergabung menjadi satu perusahaan virtual di mana seluruh jaringan disinkronkan. Ini sudah merupakan transisi ke e-commerce global ketika semua transaksi bisnis dan pembayaran diatur melalui web tanpa kecuali. Kesimpulan. Organisasi atau perusahaan memerlukan analisis konteks keamanan real time untuk memastikan pengawasan yang mudah. Dengan tidak adanya solusi yang menyediakan pemantauan real time dan deteksi jalur kebocoran, penyerang dapat berpindah-pindah dalam jaringan tanpa diketahui. Selain itu, organisasi harus menguji kebijakan segmentasi mereka dan merapatkan alat yang kuat untuk memverifikasi efektivitas kebijakan tersebut. Organisasi juga harus menginventarisasi perangkat dan sistem yang terhubung ke jaringan. Jika tim keamanan hanya dapat memeriksa dengan snapshot atau daftar lama perangkat yang dikelola, mereka dapat melatih setidaknya 20% perangkat yang terhubung secara fisik ke jaringan melalui koneksi kabel. Inventarisasi tersebut harus dilakukan secara teratur dan otomatis karena jaringan perusahaan infrastruktur cloud dan infrastruktur perangkat akhir terus berubah dan tidak dapat dipantau secara efektif oleh staf secara manual. Situasi ini semakin diperumit oleh fakta bahwa manajemen rantai pasokan berada pada batasan antara industri transportasi dan teknologi informasi. Infrastruktur teknologi industri transportasi secara tradisional didasarkan pada sistem tertutup dan berpemilik. Saat ini, industri beralih ke koneksi jaringan modern, peralihan ke sistem IP yang terhubung perlu dilakukan karena sistem yang ada memerlukan pemeliharaan yang mahal dan rumit.
Selain itu, konsumen sedang menunggu layanan baru yang aman dan mobile yang tidak dapat ditawarkan oleh infrastruktur komunikasi yang ada. Misalnya konsumen ingin dapat berinteraksi dengan bandara, maskapai penerbangan, lalu lintas kereta, penumpang, dan kargo, jalan raya atau armada yang terhubung dan Departemen Angkatan Umum di jejaring sosial menggunakan perangkat seluler atau menggunakan aplikasi seluler di kendaraan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.